Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kitab Hikbah Minat Tarikh, sepenggal sejarah atas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga terbunuhnya Al-Husain. Ini kitab ditulis oleh Syekh Utsman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullah ta'ala. Pembahasan kita pada pertemuan lalu masih berkaitan tentang kekhalifahan yang ketiga, yaitu Khalifah atau Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Pada pertemuan lalu belum kita jelaskan nasab beliau, kemudian istri-istri beliau, serta anak atau kunyah beliau. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan bahas juga tentang keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya pertemuan lalu sudah kita bahas riwayat yang sahih dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Maka kita malam hari ini kita akan bahas tentang nama dan nasab beliau. Ismuhu wa nasabuhu. Namanya itu nama Utsman bin Affan dan nasabnya. Wa huwa Utsman bin Affan bin Abil Abbas bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Berarti bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Abdul Manaf. Kita ulang lagi. Utsman bin Affan bin bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Berarti bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakek buyutnya, yaitu di Abdul Manaf. Nah, yaltaqi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Abdul Manaf. Ummuhu Arwa bintu Quraish. Ibunya bernama Arwa binti Quraish bin Rabi'ah. Wajaddatuhu Ummu Hakim, dan neneknya bernama Ummu Hakim bintu Abdul Muttalib. Ammatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti masih kerabat dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kedekatan dengan Nabi. Utsman bin Affan ada kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari jalur nasab ataupun dari suku, ya. Kalau suku sama-sama Quraisy, dan nasabnya juga bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abdul Manaf. Luqiba radhiyallahu anhu bi Dzunurain. Ia digelari atau dijuluki dengan Dzu Nurain, pemilik dua cahaya. Kenapa beliau digelari dengan pemilik dua cahaya? Li'annahu tazawwaja bintai Nabi sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah wa Ummu Kulsum radhiyallahu anhuma. Karena beliau menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Yang pertama adalah Ruqayyah, kemudian setelah itu menikahi Ummu Kulsum. Ini keduanya janda, ya, keduanya janda, mantan atau ya mantan istri dari siapa? Suaminya yang bernama Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abu Lahab. Iya, kemudian Ummu Kulsum juga menikah dengan Utaibah bin Abu Lahab. Nah, ini saking cintanya Abu Lahab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi seorang nabi dan seorang rasul, maka Abu Lahab menikahkan dua putranya yang bernama Utbah dinikahkan dengan Ruqayyah dan Utaibah dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat dan diberikan risalah kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berdakwah menyebarkan agama Islam, maka seketika itu yang tadinya cinta berubah menjadi kebencian, yang tadinya sayang berubah menjadi permusuhan. Ya, maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi, maka segera Abu Lahab memerintahkan kepada Utbah untuk menceraikan Ruqayyah dan memerintahkan kepada Utaibah untuk menceraikan Ummu Kulsum. Ya. Kemudian setelah menjada, dinikahkanlah Utsman bin Affan dengan Ruqayyah. Setelah itu Ruqayyah mengalami sakit keras kemudian meninggal dunia. Setelah itu baru menikah dengan Ummu Kulsum. Jadi Utsman bin Affan menikah dengan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau digelari dengan Dzu Nurain, pemilik dua cahaya. Dan ini sebenarnya bantahan bagi orang-orang Syiah Rafidhah yang mendewa-dewakan Ali bin Abi Thalib, yang mengangkat Ali melebihi melebihi batasnya, sampai sebagian mereka ada yang menuhankan Ali. Ya, ini bantahan. Alasan mereka bahwasanya Ali itu adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menikah dengan Fatimah. Padahal ada juga menantu Nabi yang lain, yaitu Utsman bin Affan. Justru Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menikah dengan kedua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Nah, kalau mereka harus adil, kenapa dia harus mengagungkan Ali saja, tidak mengagungkan Utsman bin Affan? Kunyah beliau adalah Abu Abdillah wa Abu Amr. Beliau termasuk punya kunyah digelari dengan Abu Abdillah atau Abu Amr. Aslama qadiman ala yadi Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau Islam melalui tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini diantara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau termasuk sahabat Nabi yang pertama-tama kali masuk Islam dan berdakwah dan mengajak kepada para sahabat yang lain masuk Islam. Di antara yang masuk Islam melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq adalah Utsman bin Affan, ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, maka sungguh sangat banyak pahala yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena setiap kali mereka berbuat kebaikan, maka secara otomatis Abu Bakar As-Siddiq akan mendapatkan pahala kebaikan dari mereka yang mereka kerjakan. Nah, ini keutamaan daripada mengajak berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hajirun ila al-Habasyah summa ila al-Madinah, dan Utsman radhiyallahu taala anhu termasuk sahabat Nabi yang hijrah pertama ke negeri Habasyah dan yang kedua hijrah ke negeri Madinah atau ke kota Madinah. Ya, dan berarti istri-istri Utsman bin Affan pernah hijrah ke negeri Habasyah. Ini waktu pertama-tama kali para sahabat minoritas di kota Mekah untuk menjalankan ibadah, menjalankan agamanya sangat sulit, terasa sulit karena banyaknya gangguan-gangguan dari orang-orang musyrikin Quraisy di kota Mekah, sehingga beliau hijrah ke kota atau ke negeri Habasyah, kemudian setelah itu hijrah juga ke negeri Madinah. Nah, ini kunyah. Walladhi alaihi ahlus sunnah anna man qaddama aliyan ala Abi Bakr wa Umar fa innahu dhalun mubtadi'. Dan termasuk pendapat ahlus sunnah wal jamaah bahwa siapapun yang mendahulukan Ali bin Abi Thalib di atas Abu Bakar dan Umar,
maka dialah orang yang tersesat dan juga pelaku bid'ah. Ya, siapa yang mengagungkan Ali lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar, maka dialah pelaku bid'ah. Seperti orang-orang Syiah Rafidhah, mereka mengagungkan Ali. Ada Syiah yang ekstrim, Gulatul Syiah, Gulatul Rafidhah, mereka yang menjadikan Ali sebagai Tuhan, disembah Ali. Ya, maka apa yang terjadi? Ali bin Abi Thalib tidak ridha, kemudian menggali parit dan membakar mereka orang-orang yang menyembah Ali. Wa man qaddama Aliyan ala Utsman fa innahu mukhti'un. Dan siapa yang mendahulukan mengagungkan Ali di atas Utsman, mengatakan Ali lebih baik daripada Utsman, fa innahu mukhti', maka dialah orang yang terjatuh ke dalam kesalahan. Wa la yudlilunahu wa la yubaddi'unahu. Tetapi orang tersebut tidak disesatkan dan tidak dikatakan sebagai ahlu bid'ah. Wa in kana ba'du ahli ilmi qad takallama bi syiddah ala man qaddama Aliyan ala Utsman bi annahu qala man qaddama Aliyan ala Utsman faqad za'ama anna ashaba Rasuli sallallahu alaihi wasallam khanul amanah. Tetapi sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa siapa yang mendahulukan atau mengagungkan Ali atas Utsman, maka dia telah menuduh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhianati amanah. Kenapa? Haitsu ikhtar Utsman ala Ali radhiyallahu anhuma. Karena ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma sedang atau hendak meninggal dunia, maka Abdurrahman bin Auf keliling ke kota Madinah bertanya kepada para sahabat yang lain, semuanya sepakat bahwasanya Utsman lebih berhak untuk menjadi seorang khalifah, dan berarti terpilihnya Utsman sebagai khalifah itu ijma' sahabat. Nah, ketika ada orang yang menganggap Ali itu lebih baik daripada Utsman, berarti dia telah menuduh para sahabat tidak amanah. Ya, berarti dia telah menuduh para sahabat tidak amanah. Baik, ini diantara nasab dan gelar beliau. Kemudian istri beliau ada 7, tapi tidak semuanya 7 dipakai ya. Bisa jadi ada yang meninggal dunia kemudian menikah lagi dan seterusnya. Yang pertama adalah Ruqayyah, tadi kita bahas. Yang kedua adalah Ummu Kulsum. Kemudian yang ketiga ada Fakhitah binti Al-Ghazwan. Yang keempat adalah Ummu Amr binti Jundub. Yang kelima ada Fatimah binti Al-Waid. Dan yang keenam adalah Ummu Al-Banin. Dan yang ketujuh adalah Nailah binti Al-Farafasah. Yang ketujuh, Nailah ini istri terakhir daripada Utsman bin Affan. Dan Nailah ini termasuk istri yang paling muda, belia, cantik, jelita. Ya, umurnya sekitar 18 tahun. Sementara Utsman waktu itu umurnya sudah sampai 81 tahun. Beda apa? Sama angkanya, beda posisinya saja, 81 dengan 18. Nah, ketika ditanya oleh Utsman bin Affan, kenapa Nailah mau menikah dengan Utsman padahal umur beliau jauh lebih tua, ya, sudah lanjut usia lah, katakanlah sudah lanjut usia, ya, bukan muda lagi, sudah tua, sudah lanjut usia. Maka Nailah berkata bahwasanya kenapa saya mau memilih Utsman sebagai istri, sebagai suaminya, dikarenakan separuh hidup Utsman sudah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak dimiliki oleh sebagian para sahabat yang lainnya. Mengapa Nailah, seorang wanita muda, mau menikah dengan Utsman bin Affan? Dan ini bukan aib ya. Kalau sekarang mungkin kalau ada orang kakek-kakek misalnya umur 70 tahun menikahi dengan gadis ya 20 tahun, langsung heboh di media sosial. Dan ini sudah terbiasa, sudah biasa sebenarnya, tidak ada masalah ya dalam pernikahan. Baik. Dan Nailah ini seorang wanita yang salihah. Ketika terjadi pemberontakan kepada Utsman bin Affan di akhir-akhir kekhalifahannya, masuklah beberapa orang-orang yang jahat, orang-orang yang durjana, mengepung rumah Utsman. Kemudian mereka masuk memberontak dan menghunuskan pedang. Ketika salah seorang mereka yang memberontak tersebut ingin memenggal kepala Utsman, maka Nailah keluar dari kamarnya menangkis dengan tangannya. Ketika ditangkis dengan tangannya, maka terputuslah jari-jarinya. Terputuslah jari-jarinya untuk menangkis sabetan pedang yang diarahkan kepada Utsman bin Affan. Kemudian Utsman mengatakan, masuk engkau ke dalam kamar,
saya mati terbunuh lebih baik daripada mereka melihat auratmu. Karena di dalam kamar, di dalam rumah tidak siap-siap, tidak ada persiapan untuk keluar. Nah, ini bagaimana seorang suami berusaha untuk menjaga aurat istrinya. Kemudian Nailah masuk dalam kamar sehingga orang-orang yang memberontak pun berhasil membunuh Utsman bin Affan dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan membaca Al-Quran. Ya. Nah, kemudian setelah meninggal dunia Utsman bin Affan ini, datang seorang lelaki yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang berwibawa, yang memiliki jabatan yang tinggi untuk melamar Nailah. Siapa kiranya? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Muawiyah mendatangi Nailah untuk menikahinya. Maka Nailah mengatakan, saya ini seorang wanita yang sudah terputus jari-jarinya. Apa yang dia sukai terhadap diri saya? Maka dikatakan bahwasanya Muawiyah suka karena ada gigi serinya yang indah. Setelah dia mengetahui bahwasanya Muawiyah suka dengan Nailah gara-gara gigi serinya, maka Nailah segera mengambil batu dan memecahkan gigi serinya. Dan dia mengatakan tidak akan pernah menikah dengan siapapun selain daripada Utsman bin Affan. Bagaimana kesetiaan seorang istri kepada suaminya. Ada juga kisah yang sama seperti Abu Darda dengan Ummu Darda. Mungkin sudah ma'ruf kisahnya ya. Bagaimana ketika Abu Darda meninggal dunia, maka Ummu Darda juga dilamar sama dengan orang yang sama tadi, Muawiyah tadi. Maka juga Ummu Darda mengatakan, saya mendengar suami saya berkata, mendengar dari Nabi SAW bahwa seorang istri akan dikumpulkan bersama suami yang terakhir. Yang terakhir. Siapa suaminya yang terakhir? Dia akan dikumpulkan di dalam surga. Nah, dengan demikian maka Ummu Darda tidak menerima lamarannya Muawiyah. Ya, jadi boleh-boleh saja seorang istri yang ditinggal suaminya berazam untuk tidak menikah lagi. Ya, silakan jika dia mampu untuk menahan fitnah atau aman terhindar daripada fitnah dan ingin berkumpul dengan suaminya yang pertama nanti di surga. Taib. Ini di antara kisah istri-istri Utsman bin Affan. Nah, sekarang kita baca keutamanya. Fadluhu, keutamaan beliau. Laqad kana ahdu Utsman mali'an bil futuhati wastamarat li muddati 10 a'wam wa kanat min ajali sanawat. Dan di zaman kepemimpinan Utsman bin Affan adalah zaman di mana pembebasan penaklukan negeri-negeri yang paling banyak di zaman beliau. 10 tahun lamanya beliau melaksanakan pembebasan negeri-negeri sampai nanti ke benua Afrika Utara dibebaskan oleh Utsman bin Affan. Ya. Wa tamma khilalu hadhihi sanawati nashru bisati daulah islamiyah fa fiha ghazza Muawiyah Qubrus. Dan di tahun-tahun kepemimpinan beliau melebarkan sayap kepemimpinannya, melebarkan negara Islam, sampai juga di dalamnya ada peperangan yang dipimpin oleh Muawiyah melawan atau menaklukkan kota Qubrus. Qubrus itu kalau dalam bahasa Arabnya Qubrus, dalam bahasa Indonesia apa? Qubrus. Dalam bahasa Indonesia apa? Qubrus itu. Nanti bisa dicari di Google Qubrus ya, itu posisinya di lautan. Di laut tengah. Ya, posisinya Qubrus. Nah, di bagian Aljazair sana, masih Afrika Utara. Ya. Wa kana Umar qad mana al-ghazwu an tariqil bahr. Adalah Umar bin Khattab melarang dahulu di zaman Umar itu tidak boleh menyerang melalui daerah laut. Nah, wa adzina Utsman bi, sementara di zamannya Utsman bin Affan, beliau mengizinkan pasukan tentaranya untuk menyerang melalui laut. Jadi Utsman termasuk pemimpin pertama yang membuat pasukan tentara laut. Ya. Sebelumnya tidak ada. Di zaman Abu Bakar, Utsman, di zaman Abu Bakar, Umar belum ada. Di zamannya Utsman baru ada tentara yang menyerang melalui laut. Ya, kalau di kita mungkin tentara angkatan apa? Angkatan laut ya. Wa futihat Azerbaijan. Apa nih? Azerbaijan.
Azerbaijan daerah mana ini? Azerbaijan daerah mana? Eropa, Asia Tengah ya. Asia Tengah. Dan ini posisinya Azerbaijan ini adalah dahulunya mantan Uni Soviet kalau tidak salah ya. Musuhnya Amerika. Berarti Islam dahulu sudah pernah ke sana. Sudah menaklukkan kota Azerbaijan. Wa Armenia dan juga Armenia. Kemudian wa Kabul. Kabul ibu kota mana? Afghanistan. Jadi daerah-daerah ke sana, Aljazair, Afghanistan, di kalau dahulu mungkin Uni Soviet ya, Kabul dan wa Sijistan wa ghairiha katsir wa fi khilafatihi kanat ghazwah 'azimah dzatu sawari, dan peperangan-peperangan yang sangat banyak di zamannya Utsman bin Affan, dan ada perang yang sangat besar disebut dengan perang Dzatu Sawari atau Sawari. Jadi di perang di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Intinya di zaman Utsman itu banyak sekali penaklukan, dan ketika kita membaca sejarah Utsman bahwa penaklukan kota-kota negeri-negeri bukan dalam pikiran kita kejam ya, membunuh, menguasai, tidak. Jadi negeri-negeri yang ditaklukkan itu dahulunya ada pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang mengajari bohong, mengajari rakyatnya untuk menyembah kepada berhala dan seterusnya. Maka di zaman beliau diajari mereka Islam, diajari mereka untuk sholat, ibadah seterusnya, membaca Al-Quran, dan semuanya disuruh untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, bukan diserang, dibunuh, tidak. Jangan pikiran penaklukan seperti itu ya, tidak. Nah, wa qama Utsman bi tawsi'atil Masjidin Nabawi wal Masjidil Haram, dan di zamannya Utsman juga direnovasi Masjid Nabawi dan Masjidil Haram di zamannya Utsman bin Affan, dilebarkan, tapi lebarnya bukan ke samping, ke belakang. Ya, ke belakang. Nah, wa akbaru tawsi'ah lil Islam fi ahdi al-khilafah Rashidah kana fi ahdi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka di zamannya Utsman inilah ya banyak sekali perkembangan yang luar biasa. Makanya di zamannya Abu Bakar beliau fokus untuk membereskan dalam negeri, menumpas nabi palsu, menumpas orang-orang yang enggan ingkar zakat. Kemudian di zamannya Umar bin Khattab baru masuk sampai kepada Islam Mesir ya, Syam, daerah Syam itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Nah di zamannya Utsman itu lebih luas lagi sampai kepada Afrika Utara, masuk ke sana. Ini Islam dahulu. Ya, baik. Berapa tahun antara kematian Nabi SAW sampai Utsman bin Affan? Utsman memimpin selama 12 tahun. Abu Bakar berapa tahun? Abu Bakar berapa tahun? Umar 10. Utsman 12. Berapa tahun jadi? Nah, sekitar segitu Islam sudah hampir menguasai separuh dunia, hampir ya. Baik. Kerajaan Romawi Persia tumbang di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, di zamannya Umar bin Khattab. Luar biasa. Nah, sekarang kita lihat keutamaan beliau. An Abdurrahman bin Samurah qala jaa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi dinar. Suatu hari Utsman bin Affan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa 10.000 dinar fi saubihi, dimasukkan di bajunya. Jahazan Nabi sallallahu alaihi wasallam jaisul usra. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan disebut dengan jaisul usra, yaitu pasukan prihatin ketika Nabi SAW ingin menyerang orang-orang Romawi di perang apa? Perang Tabuk ya. Taib. Dengan membawa 1.000 dinar. 1 dinar berapa gram emas? Ini kena dinar kan emas ya. Kalau dirham perak. 1 dinar berapa gram emas? 4,25 gram 1 dinar. Berarti kalau 1.000 dinar, 1.000 dikalikan 4,25 berapa? 4.250 ya. 4.200 berarti 4 kilo 1/4 gram emas.
1 gram emas kalau sekarang berapa? 1 juta. Berarti 4 miliar 250 juta. Itu sekali infak. Dibawa di baju. Di bajunya Utsman. Diletakkan di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasabbaha fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala faja'alaha Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqallibuha wa huwa yaqul. Maka Nabi membolak-balikan dinar tersebut seraya mengatakan ma darra ibnu Utsmani ma amila ba'dal yaum. Setelah hari ini tidak akan pernah membahayakan apapun yang dikerjakan oleh Utsman bin Affan. Artinya apapun yang dikerjakan pasti Utsman akan masuk surga. Ya, tidak akan pernah membahayakan sedikit pun apapun yang dikerjakan dilakukan oleh Utsman setelah hari ini. Yuraddidu dzalika miraran. Nabi terus mengulang-ulang ucapan tersebut. Ma darra ibnu Utsmani ma amila ba'dal yaum. Setelah beliau berinfak sebesar 4,250 juta, 4M 250 juta atau sekitar 4 kilo 250 gram emas ya. Nah, 4 kilo ya, bukan 4 gram. Nah, ini ikutan pertama. Berarti beliau seorang yang sangat dermawan, ya, sangat dermawan sekali. Yang kedua dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan istaftaha Utsman ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, suatu hari Utsman meminta untuk masuk ke dalam ruangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, "Iftah, bukalah pintu itu, wa basyirhu bil jannah, dan kabarkan kepada orang tersebut bahwa dia termasuk penduduk surga. Ala balwa takunu, atas musibah yang akan terjadi." Apa musibahnya? Fitnah ketika Utsman diberontak. Banyak isu-isunya. Utsman ini nepotisme, Utsman ini banyaklah. Nanti akan kita bahas beberapa isu yang ditujukan kepada Utsman sehingga banyak orang yang memberontak kepada Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya, berarti ini termasuk kabar bahwa Utsman termasuk penduduk surga. Wa basyirhu bil jannah ala balwa takun. Kabarkan kepada orang tersebut bahwa dia termasuk penduduk surga atas musibah yang akan menimpanya. Ini keutamaan kedua. Yang ketiga dari Anas radhiyallahu ta'ala qala sa'ida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Uhudan wa ma'ahu Abu Bakrin wa Umar wa Utsman farajjafa. Suatu hari Nabi SAW naik ke Bukit Uhud dan bersamanya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Berarti berapa orang naik? 4 ya, 4 orang. Kemudian tiba-tiba bergetarlah gunung tersebut, gunung Uhud. Maka Rasulullah SAW berkata, "Uskun Uhud, tenanglah engkau wahai Uhud. Falaisa 'alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Sesungguhnya di atasmu itu ada seorang nabi, juga ada seorang siddiq, dan juga ada 2 orang yang akan mati syahid, yaitu Umar dan Utsman. Umar mati syahid ditusuk oleh seorang Abu Lulu al-Majusi, kemudian Utsman mati terbunuh ya ketika diberontak oleh orang-orang yang jahat. Ini keutamaan berapa? Ketiga. Berarti beliau termasuk orang yang akan mati syahid. Sang dermawan, penduduk surga, mati dalam keadaan syahid. Ya, yang keempat, Ali bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, dia mengatakan, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Suatu hari Nabi pernah menemui kami. Lalu Nabi berkata, ra'aitu anifan ka'anni u'titul maqalida wal mawazina. Aku barusan diperlihatkan seolah-olah saya memiliki maqalid, itu kunci-kunci, wal mawazin, timbangan-timbangan. Fa amal maqalid fahiyal mafatih, sedangkan maqalid adalah kunci-kunci. Fa wudi'tu fi kiffatin wa wada'tu ummati wa wudi'at ummati fi kiffah. Aku diletakkan di sebuah neraca timbangan dan umatku di atas timbangan yang lain. Farajahat bihim, maka aku lebih berat daripada umatku. Summa ji'a bi Abi Bakrin farajaha bihim. Kemudian didatangkan Abu Bakar. Abu Bakar di sebuah timbangan dan seluruh umat di timbangan yang lain. Jadi iman kita dibandingkan dengan imannya Abu Bakar gak ada apa-apanya. Siapa yang berat? Ternyata timbangannya Abu Bakar As-Siddiq. Summa ji'a bi Umar farajaha bihim. Kemudian ditimbang yang berikutnya Umar bin Khattab dengan seluruh manusia, seluruh umat,
maka ternyata yang lebih berat adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Summa ji'a bi Utsman farajaha. Dan kemudian juga ditimbanglah Utsman, ternyata juga yang lebih berat adalah Utsman bin Affan. Ya. Berarti beliau termasuk mendapatkan timbangan yang paling berat di akhirat kelak. Summa rufi'at, kemudian diangkat timbangan tersebut. Faqal, maka orang-orang berkata, faqala lahu rajulun, fa aina nahnu ya Rasulullah, di mana posisi kami? Abu Bakar jelas lebih berat, Umar juga, Utsman juga. Lalu bagaimana posisi kami? Maka Nabi SAW berkata, antum haitsu ja'altum anfusakum. Kalian posisinya di mana kalian menjadikan diri kalian sendiri. Artinya apa? Semakin banyak amalan kalian juga akan semakin berat timbangannya. Kalau yang 3 tadi jelas sudah ada nasnya, jelas lebih berat timbangannya daripada yang lain. Kalau kita belum tentu. Bagaimana caranya? Dari sekarang, selagi masih kita diberikan hidup, di mana kita posisinya nanti tergantung kita bagaimana beramal di dunia ini. Semakin banyak amal kita dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka semakin banyak, semakin berat juga timbangannya di akhir kelak. Dan ini juga hadis menunjukkan adanya yaumul mizan, hari timbangan. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan ini diantara tanda atau dalil yang jelas bahwa ada yaumul mizan. Apa yang ditimbang? Amalannya. Apa yang ditimbang? Jasadnya. Apa yang ditimbang? Catatannya, catatan amalannya. Jadi amalannya ditimbang, jasadnya pun ditimbang, dan juga catatan amalnya pun akan ditimbang. Ini semua berdasarkan dalil-dalil yang ada. Nah, wa min alamati sidqin nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda kebenaran kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, anahu akhbara bima sayahdusu li Utsman, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan terhadap apa yang akan terjadi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Murrah bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan, aku mendengar Nabi SAW berbicara tentang fitnah. Fitnah yang dimaksud apa? Huru-hara, ya, bukan fitnah apa dalam bahasa kita ini. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, dituduh melakukan sesuatu, lalu kita bilang, oh ini fitnah. Ini fitnah dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, dituduh melakukan sesuatu, dalam bahasa Arab bukan fitnah namanya buhtan. Tuduhan yang tidak ada bukti, tuduhan yang tidak bisa dibuktikan, namanya buhtan. Tapi kalau fitnah dalam bahasa Arab artinya huru-hara, tergantung konteksnya. Ada fitnah kubur, itu artinya azab kubur. Kalau fitnah dunia, fitnah hidup, itu namanya huru-hara. Ya, di akhir-akhir kepemimpinan Utsman ada fitnah, yaitu huru-hara, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang besar, ya, kekacauan di mana-mana dan seterusnya. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah, faqarrabaha famarra rajulun muqanni'. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang menutup wajahnya. Di daerah Arab biasa pakai penutup wajah, mungkin pada posisi dingin atau bagaimana, ya, cuacanya, menutup wajah fi saubin, dalam sebuah bajunya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, hada yauma idin alal huda, orang ini pada hari itu di atas petunjuk. Siapa yang dimaksud orang ini? Maka sebagian sahabat berkata-kata, Murrah mengatakan, perawi hadis ini mengatakan, fakumtu ilai, aku mendatangi orang yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza huwa Utsman, ternyata dia adalah Utsman bin Affan. Berarti ketika terjadi pemberontakan, siapa yang di atas kebenaran? Utsman bin Affan. Ya, meskipun tuduhan-tuduhan begitu banyak kepada Utsman. Ya, tuduhannya begitu banyak kepada Utsman. Padahal lihat, Utsman ini yang pertama seorang dermawan. Kemudian beliau adalah ahlus surga. Yang ketiga, beliau dikatakan sebagai seorang syahid. Dan yang keempat, beliau itu timbangannya lebih berat daripada yang lain. Meskipun demikian, sebaik-baiknya orang, yang paling baik setelah Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar dan Utsman, ini yang paling baik, tetap saja masih ada orang yang tidak suka dan mencelanya.
Bagaimana dengan kita? Tidak ada apa-apanya dengan Utsman. Ya, beliau memimpin yang paling terbaik di zaman beliau, di zamannya Utsman bin Affan. Nah, demikian, meskipun demikian juga tidak luput dari celaan manusia dan gunjingan manusia. Nah, ketika ada huru-hara yang besar tersebut, maka Nabi mengatakan hada yauma idzin alal huda. Orang seperti ini yang datang ini pada hari itu di atas petunjuk. Maka yang benar di saat itu adalah Utsman bin Affan, bukan para pemberontak tersebut. Nah, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, ya Utsman, in wallaqallahu hadzal amr, jika Allah menjadikan engkau sebagai seorang khalifah, seorang pemimpin, fa aradakal munafiquna an takhla'a qamisaka, sementara orang-orang munafik ingin melepaskan bajumu, artinya ingin melengsarkan kekuasaanmu, alladzi qammasakallahu fala takhla'hu, yang Allah berikan kepadamu, maka sekali-kali jangan kau melepaskan kepemimpinan. Makanya ketika diberontak, apa yang terjadi? Utsman tetap di rumahnya, tidak menyerahkan kekuasaannya dan tidak mundur melawan mereka dalam rumahnya sampai beliau terbunuh. Nah, taib, wa qad hakama Utsman radhiyallahu anhu ba'da Umar bin Khattab 12 sana, wa kana umruhu 70 sanatan indama amsaka al-hukm wa qatala fi saniyah wa samanina min umrihi radhiyallahu anhu arda. Nah, beliau memimpin kaum muslimin selama 12 tahun setelah Umar bin Khattab, dan di akhir kehidupannya di umur 82 tahun terjadilah fitnah yang besar sampai beliau terbunuh, ya. Wa kanat fitnah fi akhir khilafatihi, ini di akhir-akhir kepemimpinan beliau. Nah, ini tentang nasab kemudian keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, di pertemuan yang kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana pemilihan kisah syura, ya, karena ketika Abu Umar bin Khattab sudah ditusuk, maka Umar memilih 6 orang. Siapa 6 orang tersebut? Utsman, Ali, Talhah bin Ubaidillah, kemudian Az-Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 orang. Dan 6-6-nya ini termasuk mubasysyiratun bil jannah, yang dikabarkan termasuk penghuni surga. 6-6-nya ini sebenarnya mereka adalah orang-orang yang mampu untuk memimpin, cakap dalam kepemimpinannya. 6 orang ini yang dikabarkan Nabi SAW termasuk penduduk surga. Siapa saja termasuk sahabat 10 penghuni surga yang dijamin surga siapa? 10 saja. Yang pertama Abu Bakar, jelas. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali, Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. 2 lagi, Abu Ubaidah bin Jarrah. Bila dalam hadis yang lain, Sa'id bin Zaid, ya, ada 10 yang dijamin masuk surga. Nah, itu semuanya diantara yang dipilih oleh Umar adalah 6 tadi, ya, Utsman, Ali, Talhah, Zubair dan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini kisahnya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa Umar radhiyallahu anhu memilih 6 orang ini untuk memilih siapakah yang menjadi pemimpin. Nah, tetapi ketika dipilih 6 orang tersebut tidak ada dari keluarga Umar. Siapa? Abdullah bin Umar tidak dimasukkan, dan termasuk Sa'id bin Zaid tidak dimasukkan. Kenapa? Karena keduanya termasuk kerabat Nabi, kerabat Umar bin Khattab. Beliau takut, ya, terjadi sesuatu, takut dituduh yang demikian dan demikian, ya. Dan para sahabat sebenarnya tidak mau, tidak rakus terhadap kekuasaan. Tetapi nanti kisah yang makdzubah, kisah yang dusta akan kita bahas setelah ini. Nah, jadi kisah pertama tadi yang sahih yang dikuatkan oleh Imam Bukhari, 6 orang tersebut dipilih untuk menjadi seorang khalifah. Dan Zubair berkata, ja'altu amri ila Ali.
aku serahkan kepada Ali. Talha berkata, ja'altu amri ila Utsman, aku serahkan kepada Utsman. Kemudian Sa'ad mengatakan, ja'altu amri ila Abdurrahman bin Auf, aku serahkan kepada Abdurrahman. Tinggal 3, jadi yang 6 tinggal 3. Siapa? Utsman, Ali, dan Abdurrahman bin Auf. Kemudian wa hakata tanazala salasa, tanazala Talha, dan Talha, Zubair, Sa'ad mundur. Kemudian al-murasyikhuna idza salasa, Ali, Utsman, dan Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman berkata, ayyukum tabarra'a min hadzal amr, siapa di antara kalian yang berlepas diri ini? Ya, tadi kan ada 3 ya, Abdurrahman bin Auf, kemudian Ali dan Utsman. Nah, Abdurrahman datang kepada Ali, kalau seandainya yang jadi pemimpin itu adalah engkau, maka engkau harus adil. Tapi sekiranya yang jadi pemimpin tadi si Utsman, engkau harus taat kepadanya. Sama juga Abdurrahman datang kepada Utsman demikian, seandainya engkau jadi pemimpin, engkau harus adil. Dan jika seandainya yang menjadi pemimpin adalah Ali, engkau harus taat kepadanya. Sama-sama. Kemudian setelah itu barulah Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman bin Affan. Ini kisah pembaiatan Utsman bin Affan. Dan sebelumnya Abdurrahman bin Auf juga keliling ke kota Madinah untuk menanyakan siapakah orang yang paling berhak untuk menjadi khalifah setelah Umar. Maka sepakat para sahabat yang lainnya di kota Madinah tersebut menyebutkan bahwasanya Utsman. Ya, baik. Itu kisah yang sahih. Sekarang kita akan baca kisah yang dibuat-buat. Kisah yang dibuat-buat ini adalah ya secara riwayat dari Abu Mihnaf Al-Maghdubah dalam Tarikh At-Tabari. Nasnya adalah ketika Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lulu Al-Majusi, maka orang-orang berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, pilihlah siapa yang akan menjadi penggantimu. Maka Umar berkata, ya, lau kana Abu Ubaidah bin Jarrah hayyan istakhlaftuhu, sekiranya Abu Ubaidah bin Jarrah masih hidup, saya akan pilih dia. Tapi beliau sudah meninggal dunia, sudah azan. Nah, baik, silakan azan dulu. Nanti kita sambung. Tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله
Baik, kita lanjutkan riwayat yang dusta yang dibawakan oleh Abu Mihnaf Al-Kadzdzab dalam Tarikh At-Tabari. Disebutkan tadi bahwasanya ketika orang berkata kepada para sahabat berkata kepada Umar untuk memilih pengganti setelah ia meninggal dunia, maka Umar mengatakan seandainya Abu Ubaidah bin Jarrah masih hidup saya akan memilihnya. Kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang hal itu, maka aku akan jawab bahwasanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu aminun hadhil ummah. Abu Ubaidah bin Jarrah disebut dengan aminu hadhil ummah. Apa artinya? Orang terpercaya umat ini. Kepercayaannya umat ini, ya. Walau kana Salim maula Abi Hudzaifah hayyan istakhlaftuhu. Seandainya Salim mantan budak Hudzaifah masih hidup, aku akan pilih dia. Kenapa? Jika Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang hal tersebut, maka aku mengatakan bahwasanya Salim syadidul hubbi lillah. Salim adalah orang yang paling cinta atau sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian di antara mereka yang hadir berkata, bagaimana kalau seandainya Abdullah bin Umar penggantimu wahai Umar bin Khattab? Maka Umar mengatakan qatalakallah. Wallahi ma aratallahu bihada. Ya, celakalah kamu. Binasalah kamu. Itu bukan binasa artinya, itu enggak, artinya menolak. Tapi bahasa Arab seperti itu. Qatalallah. Ya. Ini bukanlah keinginanmu. Waihaka, bagaimana mungkin saya memilih Abdullah bin Umar sebagai penggantiku? Ya, wa huwa ajizun an talaqi imraatihi. Dia adalah orang yang lemah, tidak berani menolak atau mentalak istrinya. Dan la arubba lana fi umurikum, saya tidak peduli dengan urusan kalian. Mahamituha fa arghabu fiha, saya juga tidak memuji seandainya Abdullah bin Umar itu menjadi seorang khalifah, dan aku tidak senang juga seandainya Abdullah bin Umar menjadi seorang khalifah. Fa arghabu fiha li ahadin min ahli baiti, in kana khairan faqad asabna minhu wa in kana syarran fa syarru anna. Jika seandainya menjadi seorang pemimpin khalifah itu adalah kebaikan, maka kami sudah mendapatkannya. Jika seandainya menjadi seorang khalifah itu sebuah keburukan, maka semoga Allah menjauhkan kami dan keluarga Umar dari keburukan tersebut. Bihasbi ali Umar an yuhasabu minhum rajulun wahidun wa yus'alu an amri ummati Muhammad. Cukup satu orang saja dari keluarga Umar yang akan ditanya nanti pada hari kiamat tentang urusan perkara umat Muhammad. Dari sini masih bagus saja riwayatnya, ceritanya. Ya. Amma laqad jahadtu nafsi wa haramtu ahli wa in najautu kafafan la wizrun wa la ajrun. Sungguh saya telah semaksimal mungkin untuk menjadi seorang penguasa, seorang khalifah, dan aku melarang keluargaku untuk tidak menjadi seorang khalifah. Sekiranya aku selamat di hari kiamat, tidak membawa dosa dan tidak membawa pahala, itu sudah saya sangat senang sekali. Inilah sa'idun, ya. Wa in istakhlaftu faqad istakhlafa man huwa khairun minni wa in atruku faqad taraka man huwa khairun minni wa lan yudhi Allahu dinahu. Jika sekiranya saya memilih pengganti, itu sudah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku. Siapa? Abu Bakar. Karena ketika Abu Bakar hendak meninggal dunia, Abu Bakar langsung membaiat Umar, jelas. Tetapi ketika Rasulullah SAW dan ketika dia mengatakan jika seandainya saya tidak memilih, itu pun sudah dikerjakan oleh orang yang lebih baik daripada diriku. Siapa? Rasulullah. Rasulullah ketika meninggal dunia, siapa yang dipilih? Tidak ada, tapi isyaratnya ada. Rasulullah SAW tidak menunjuk, tapi isyaratnya ada. Ya, itu Abu Bakar. Nah, sementara Abu Bakar meninggal dunia, dia langsung memilih mengangkat Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar meninggal dunia, tidak memberikan isyarat, tapi beliau menyuruh untuk bermusyawarah. Nah, baik. Kemudian sampailah hal tersebut, pembicaraan yang sangat panjang di sini, sampai terakhir mereka mendatangi rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fadakhalu fatanajau, mereka mendatangi rumah Aisyah bermusyawarah siapakah dari 6 orang tersebut yang berhak untuk menjadi seorang khalifah.
Pertama suaranya pelan, fatanajau, mereka suaranya pelan. Summa irtafa'at aswatahum, kemudian suara mereka meninggi. Di sinilah sudah mulai riwayat yang sudah dibuat-buat. Sudah nampak kedustaannya. Faqala Abdurrahman bin Auf, subhanallah, inna amirul mu'minin lam yamut ba'du. Kenapa kalian seperti itu? Sesungguhnya Amirul Mukminin belum meninggal dunia. Fa asma'ahu fantabaha. Maka kemudian suara tersebut membangunkan Umar yang sedang tergeletak. Ala a'ridu 'anil hada al-jama'u fa in mittu fatashawaru salasata ayyam wa li yusalli bin nasi Suhaib wa la ya'tina al-yawm ar-rabi' illa wa 'alaikum al-mu'minkum. Maka Umar mengatakan, bermusyawarahlah kalian selama 3 hari dan jadikanlah yang mengimami adalah Suhaib, dan jangan datang hari keempat kecuali sudah ada pemimpin di antara kalian. Wa yuhaddir Abdullah bin Umar musyiran wala syai'an lakum al-amri. Maka hadirkan juga Abdullah bin Umar untuk bermusyawarah tapi jangan diberikan jabatan. Ya. Wa Talha syarikukum, juga Talha demikian untuk diikutkan untuk bermusyawarah. Sampai akhirnya kisahnya panjang, saya singkat saja. Sampai akhirnya wa qum ala ru'usuhum fa in istama'a khamsatun waradu rajulan wa aba wahidan fastadakh ra'sahu. Maka 6 orang tersebut disuruh milih, silakan bermusyawarah siapa yang akan jadi seorang khalifah. Kemudian jika ada 5 yang memilih, yang setuju, 1 tidak setuju, ya, 5 memilih si fulan, 1 tidak, maka kata Umar ini dalam kisah yang dustanya, fashdakh ra'sahu au idrib ra'sahu bisayf, pecahkan kepalanya, kalau tidak penggal lehernya dengan pedang. Ya. Wa in tafaqu arba'ah faradu rajulan minhum wa aba isnani fadrib ru'usahuma. Kalau ada 4 orang bersepakat untuk memilih si fulan jadi khalifah, 2 yang tidak mau, yang enggan, maka keduanya juga dipenggal kepalanya. Ini sudah kisah yang dusta. Fa in radiya salasah rajulan minhum wa salasah rajulan minhum fa hakamu Abdullah bin Umar fa ayyul fariqaini hakama lahu falyakhtaru rajulan minhum. Kalau 3 memilih si fulan jadi khalifah sementara 3-nya tidak setuju, maka yang menjadi penengah adalah Abdullah bin Umar. Fa in lam yardau bi hukmi Abdullah bin Umar fakunu ma'al ladina fihim Abdurrahman bin Auf. Kalau seandainya tidak ridho dengan keputusan Abdullah bin Umar, maka silakan bergabung dengan keputusannya Abdurrahman bin Auf. Waqtulul baqin in ragibu amma ijtama'a alaihin nas. Maka yang 3 tersebut sisanya diperangi, dibunuh semuanya. Ini perkataan, sekali lagi perkataan yang dusta, ya. Maka kata penulis buku ini, kata Syekh Utsman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullah taala, subhanallah kaifa yastahillu Umar radhiyallahu anhu riqaba ulaika sahabah. Bagaimana mungkin Umar menghalalkan leher-leher para sahabat yang mulia, dijamin masuk surga? Kan tidak tidak mungkin. Ini mustahil, ini kisah yang dusta. Ya. Lehernya Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, semua ini adalah mubasysyar bil jannah, yang dikabarkan masuk ke dalam surga. Wa huwa qad qala, dan dia sendiri mengatakan, ulaikal qaumul ladzina mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin salawatullahu wa salamu alaihi. Mereka adalah suatu kaum yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Nabi ridho kepada mereka, kepada para sahabat tadi. Fahada yadhhuru laka kadhibun hadhihi riwayah, maka ini telah jelas nampak kedustaannya riwayat ini. Summa man sayajzi'u ala tanfid. Kemudian pertanyaannya, kalau seandainya riwayat ini benar, siapa yang akan berusaha melaksanakan perintahnya Umar tadi? Kira-kira siapa yang mau memenggal kepalanya mereka para sahabat? Seandainya kisah ini benar, siapa yang melaksanakannya? Gak mungkin para sahabat yang lain berani, ya. Wahal saya teruku innahu talfiq wala syai'un ghairu talfiq. Maka inilah sungguh kisah yang dusta, kebohongan yang diadakan oleh Abu Mihnaf Al-Kadzab. Namun sungguh sayang sekali bahwa sebagian di antara kita mengambil kisah ini, termasuk sebagaimana pemuda tokoh yang disebutkan saya kemarin di kajian yang beberapa yang lalu,
Dia mengatakan para sahabat dahulu ketika hendak memilih suatu pemimpin, mereka mengangkat parang, mengangkat pedang. Ini dusta. Ini penghinaan kepada sahabat. Ya, siapapun yang menghina para sahabat, dia akan jatuh kehormatannya. Siapapun itu akan jatuh kehormatannya, meskipun dia orang yang tinggi secara kedudukan sosialnya. Dia akan jatuh di hadapan masyarakat, dia akan jatuh di hadapan para ulama, dia akan jatuh di hadapan kaum muslimin. Siapapun itu yang menghina para sahabat Nabi. Ya. Baik. Karena orang-orang yang dijamin surga, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali kepada kisah yang sahih. Manusia fajtama'an nasu ala Utsman wa bai'uhu wa huwa afdalus ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manusia semua sepakat berkumpul membaiat Utsman, dan Utsman adalah sebaik-baik sahabat setelah Abu Bakar dan Umar. Ya, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, sebuah hadis yang mengatakan ma kunna na'dinu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Abi Bakrin ahadan summa Umar summa Utsman. Tidaklah kami membanding-bandingkan seorang pun setelah Abu Bakar, ya, kecuali Abu Bakar, kemudian Umar dan Utsman. Ya. Summa natruku baqiyah ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum. Kemudian kami, ya, setelah itu sahabat-sahabat yang lain kami tidak membanding-bandingkan di antara mereka. Tetapi ma'asal muslimin ikhwan fillah, bahwa para sahabat itu kemuliaannya bertingkat-tingkat. Sesuai dengan apa? Hadis. Ya, sebagian ada yang mulia, yang paling mulia ada di bawahnya dan seterusnya. Sesuai dengan urutan kekhalifahan. Abu Bakar jelas yang paling mulia. Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Sampai pemimpin khalifah setelahnya. Itu bertingkat-tingkat. Tidak sama. Tapi kita yakini semua sahabat itu mulia. Dan sahabat Nabi dijamin masuk surga. Wa kullan wa'adahu husna. Setiap mereka dijamin masuk ke dalam surga. Yang kita yakini. Ya, tidak boleh kita ragu dalam hal ini. Ya, tetapi meskipun mereka semuanya mulia, ada juga yang lebih mulia dari antara para sahabat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi semuanya mulia, tetapi ada yang paling mulia, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyidu waladi Adam, kata Nabi. Nah, ini kisah yang dusta sudah kita bahas, kisah yang sahih sudah kita bahas. Nah, wa fi riwayatin inda Tabrani, dalam hadis yang lain dari Imam Tabrani yang mengatakan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'una wa la yunkiruhu. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan kami bahwasanya yang paling mulia Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Nabi mendengar ucapan tersebut tidak mengingkarinya sama sekali. Menunjukkan bahwasanya ini adalah apa? Ikrar, takrir, pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketetapan Nabi tidak diingkari. Jadi kalau ada sesuatu di zaman Nabi tidak dikerjakan Nabi tapi didiamkan Nabi, berarti itu adalah takrir, ikrar. Sebagaimana misalnya Bilal, setelah wudu beliau sholat 2 rakaat. Nabi tidak mengerjakan, tidak. Tetapi dibiarkan sama Nabi, iya. Bahkan itu termasuk kata Nabi SAW menyebabkan aku mendengar terompahnya Bilal di surga. Kenapa? Ketika ditanya, beliau selalu sholat setelah wudu. Ini di zaman Nabi. Nabi masih hidup, wahyu masih turun. Dan ini bukanlah bid'ah. Sebagaimana dikatakanlah sebagian orang, ini bukan bid'ah. Meskipun Nabi tidak mengerjakan, tetapi itu disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin Nabi membiarkan kesesatan ada di zamannya. Tidak akan mungkin dibiarkan. Sementara wahyu masih turun. Nah, segala sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi tapi dibiarkan dan disetujui, itu bukan bid'ah. Tapi itu takrir. Makanya hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan oleh Nabi, baik perkataan, perbuatan ataupun takrir ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Walidzalika qala Imam Ayyub Ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani wal Imam Ahmad, Imam Daruqutni, man qaddama ala aliyan ala Utsman faqad azra bil muhajirin wal ansar. Siapa yang mendahulukan, melebih-lebihkan Ali atas Utsman, sungguh dia telah menghina kaum muhajirin dan ansar, para sahabat. Karena para sahabat telah sepakat mengatakan Utsman yang terbaik. Nah, kalau ada orang yang mengatakan Ali lebih baik daripada Utsman, berarti dia telah menuduh, menghina para sahabat, kaum muhajirin dan kaum ansar. Wadhalika li'anna Abdurrahman bin Auf qala, Abdurrahman bin Auf mengatakan, ma taraktu baitan min buyutil muhajirin wal ansar illa taraktuhu fama ra'aitu ahadan ya'jilu bisman ahadan.
aku tidak meninggalkan rumah-rumah di antara para sahabat, ya, kaum Ansar, dan aku mengatakan kepadanya, siapa yang paling baik? Semuanya mengatakan Utsman bin Affan. Kulluhum yufaddiluna Utsman radhiyallahu anhu wa ardhah. Semuanya mengatakan Utsman yang terbaik. Berarti pembaiatan Utsman itu ijma' para sahabat. Ya, tidak diingkari. Berbeda dengan tuduhan tadi yang dikatakan oleh Abu Mihnam Al-Kadzdzab dan juga sebagian orang yang mengatakan Syiah Rafidhah yang mengagungkan Ali atas para sahabat yang lain. Bahkan ada gulatu Syiah yang ekstrim menjadikan Ali sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala disembah dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya mudah sekali membantah mereka orang Syiah, ya, tetapi sebagian orang terkadang membaca sejarah tidak melihat rawi atau riwayatnya apakah sahih apa tidak. Maka membaca sejarah sama jangan membaca hadis. Hadis kita harus tahu riwayatnya sahih apa tidak, maka membaca sejarah juga sama, harus kita tahu riwayatnya sahih apa tidak. Nah, jangan sampai kita membaca sejarah yang akhirnya timbul kebencian kepada para sahabat. Ya, timbul kebencian kepada sahabat dan seterusnya, akhirnya menghina para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian yang bisa saya bahas. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.